Cek, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Jadi saya Laude sebagai calon guru penggerak angkatan kelima mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Sebelum itu Pak, berbicara mengenai pengambilan keputusan, ada dua hal biasanya Pak, kepala sekolah itu dihadapkan dengan kasus-kasus. Yang pertama kasus mengenai dilema etika atau situasi yang terjadi ketika mengambil keputusan dengan pilihan yang sama-sama benar dan saling bertentangan. Lalu yang kedua adalah kasus berupa bujukan moral atau situasi yang terjadi ketika mengambil keputusan dengan pilihan benar atau salah. Itu biasanya kasus-kasus yang dihadapi oleh kepala sekolah atau pimpinan Pak. Nah, baik, saya langsung mulai ke pertanyaannya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Terkait dengan bagaimana cara saya sebagai pimpinan dalam mengambil suatu keputusan, terutama yang terkait dengan hal yang tadi, yakni terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, karena memang berbicara mengenai masalah dilema etika ataupun bujukan moral itu memang juga satu kejadian yang sering terjadi di sekolah, sehingga tentunya saya selaku pimpinan agar bagaimana nantinya saya bisa mengambil satu keputusan yang tepat, karena ini sangat penting dalam rangka bagaimana nanti organisasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya atau bisa berjalan maksimal. Sehingga langkah yang saya akan ambil sebagai mana agar bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentu yang pertama kita harus mengacu dulu kepada regulasi yang berlaku. Yang kedua, tentunya juga saya sebagai pimpinan tidak boleh langsung mengambil keputusan. Tentunya juga ini harus juga kita minta pertimbangan dari tim manajemen sekolah. Apakah dia sebagai wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, maupun wali kelas atau pembina-pembina yang berkaitan dengan kesiswaan. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua Pak. Ini mengenai kasus dilema etika Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah ini, sebagai SMK 2, terutama tadi kasus-kasus yang dihadapkan atau kasus ada dua kepentingan di sana yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus yang sama-sama benar. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan yang Terima kasih. Mengenai bagaimana kita mengambil satu keputusan sementara kedua-duanya ini mengandung nilai benar maupun nilai kebajikan. Nah, ini biasanya terjadi bagaimana agar nantinya pada saat kita mengambil satu keputusan terkait dengan kenaikan kelas. Nah, ini sering terjadi. Sering ada masalah di mana di sisi lain siswa itu dia punya prestasi, bahkan punya prestasi sampai di tingkat nasional. Sementara itu di sisi lain juga dia punya suatu kesalahan, misalkan dia sering bolos sekolah atau hal lainnya yang bisa. Nah, di sini tentunya kita melalui satu rapat, karena biasanya kita dalam menentukan kenaikan kelas tentunya kita putuskan melalui satu rapat. Dan di dalam rapat itu tentu ada kriteria penentuan kenaikan kelas. Nah, kalau melihat di sini, ini memang satu keputusan yang harus kita ambil secara bijak. Karena melihat ini dua-duanya benar. Di kriteria ketentuan kenaikan kelas, anak ini sering polos. Sementara di sisi lain anak ini punya prestasi. Tentu kita harus menggali latar belakang anak ini, karena hal yang tidak mungkin. Masa dia punya prestasi, sementara di sisi lain dia sering bolos.
Nah, oleh sebab itu kita harus mencari lagi informasi lainnya melalui guru BK. Melalui guru BK, pasti apa yang menyebabkan dia bolos? Ya, apakah itu ada punya latar belakang ekonomi atau latar belakang keluarga? Nah, kalau saya, orang yang punya prestasi pasti harus dihargai. Apalagi kalau nanti prestasi sampai di tingkat nasional dan ini tidak dimiliki oleh orang yang punya prestasi lain yang memiliki, yang memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nah, atau prestasi di bidang akademik. Sementara ya, pada sebab itu di sini kepala sekolah harus mengambil satu keputusan yang bijak. Nah, kalau ditanya ke saya, itu sebagai pimpinan tentu anak ini harus dinaikkan, tapi dengan catatan anak ini harus juga menjadi satu target untuk para guru untuk bisa dibina, untuk dibimbing agar bagaimana nantinya sikap bolosnya itu bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi dan bisa meningkatkan kepada hal-hal yang positif. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya langsung lompat pertanyaan Pak karena dua pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak tadi. Saya langsung menuju kepada pertanyaan tantang dalam pengambilan keputusan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang kasusnya sama-sama benar, tantangan seperti apa Pak? Memang dalam satu pengambilan keputusan yang begitu merupakan satu kebijakan dari kepala sekolah, ini tentu juga ini akan berdampak tantangan bagi saya sebagai pimpinan sekolah. Tentu tantangan ini kita akan mengajak seluruh guru di sekolah agar bagaimana kita bisa meminimalisir kejadian ini tidak terjadi. Mana bisa orang punya prestasi di tingkat nasional sementara dia bolos. Mungkin ada hal-hal dari manajemen sekolah yang harus kita perbaiki. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah ketika menyelesaikan hal-hal kasus seperti tadi itu Pak, apakah Bapak membuat jadwal tertentu atau mungkin penyelesaian dilaksanakan secara langsung Pak? Seperti kasus-kasus lain. Kalau saya melihat bisa kedua-duanya. Kita beri langsung tindakan kuratif agar bagaimana nanti anak ini bisa terjadi tadi kesenjangan itu bisa tidak ada, gapnya itu kita akan upayakan itu tidak terjadi. Tentu ini berbagai macam cara. Tadi kita harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, apakah dia guru BK, apakah dia wali kelas maupun pembina-pembina lain termasuk wakasih kesiswaan. Yang kedua tentu juga ini kita bisa juga buat jadwalnya. Sambil kita buat jadwal ini kita laksanakan berdasarkan jadwal yang kita buat, aspek-aspek apa yang kita jadwalkan yang untuk menghilangkan gap tadi, sambil kita evaluasi sehingga nantinya memang benar-benar gap yang terjadi itu diperkecil bahkan tidak ada. Oleh sebab itu saya selaku pimpinan yang perlunya koordinasi baik itu bersama guru, pegawai maupun dengan orang tua. Baik Pak. Ya langsung ke pertanyaan terakhir Pak, karena tadi juga satu pertanyaan yang tadi sudah terjawab sebelum pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan berkaitan dengan bagaimana Pak? Terkait dengan pembelajaran itu ini Bisa dipetik Pak. Ya, hal yang perlu saya petik adalah bagaimana nantinya saya selaku pimpinan untuk senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap program sekolah
dan juga dibarengi dengan koordinasi dan kolaborasi. Karena itu kuncinya di zaman sekarang. Kita harus berubah, berbagi, dan kolaborasi. Kalau tanpa ini ya tentunya saya, karena pimpinan itu juga sebagai agen perubahan, agen pembelajaran. Jadi kita memang tujuannya itu seperti itu. Kita mengajak agar semua guru, pegawai maupun orang tua itu bisa berkomunikasi dengan baik dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat sekolah. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi sudah banyak hal yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi sekolah, bagi saya selaku CGP dan bagi semua yang saya doakan juga Anda menjadi akan bilang itu calon. Jadi kebetulan sebenarnya perkenalkan Ibu, saya Laura Reni. Saya kebetulan calon juru penggerak angkatan kelima yang kemudian mendapatkan tugas di modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di tugas itu kami diperintahkan untuk melaksanakan wawancara dengan beberapa pimpinan satuan pendidikan untuk mengetahui atau mendengar pengalaman-pengalaman dari pimpinan satuan pendidikan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Baik Ibu, berdasarkan pengalaman yang saya pelajari di modul 3.1 ada dua hal atau dua kasus yang biasa dialami oleh pimpinan. Biasanya itu kasus yang dilema etika dan bujukan moral. Lalu saya ingin sampaikan dulu Ibu sebelum mungkin saya masuk ke pertanyaannya. Kalau kasus-kasus yang berbau dilema etika itulah kasus yang mengandung dua pilihan dan pilihannya itu sama-samanya benar. Lalu kemudian kalau kasus yang bujukan moral itu dua kasus tapi benar salah. Jadi seperti itu, dan mungkin bukan hanya mungkin dan saya yakin sebenarnya Ibu mungkin pernah sebagai pimpinan satuan pendidikan mungkin pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kalau saya berikan contoh gambaran sedikit lagi Ibu, kalau misalnya dilema etika itu adalah kasus yang misalnya contoh kasusnya misalnya ada seorang anak yang memiliki prestasi lalu kemudian anak itu ternyata juga nakal misalnya di sekolah atau jarang hadir di sekolah karena terbentur oleh prestasinya. Jadi itu salah satu contoh kasus dilema etika. Lalu kemudian kalau kasus bujukan moral misalnya kasus misalnya sebagai bendahara, Ibu sebagai headset misalnya contoh ada bendahara lalu kemudian mengajak untuk makan-makan misalnya, lalu kemudian menggunakan dana bos yang sebenarnya itu tidak masuk di dalam AKAS misalnya. Nah, itu contoh rujukan moral. Baik Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya langsung ke pertanyaan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Pertanyaan saya yang pertama Bu, dari hal yang sudah saya sampaikan tadi Bu berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral atau kasus-kasus yang seperti itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Jadi perkenalkan saya Wati Yudi. Kebetulan saya kepala SMK Gotong Royong ini menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu baru 3 bulan. Tapi tidak dapat dipungkiri di awal saya masuk tentunya saya sudah mengidentifikasi baik dari sumber daya manusianya, dari gurunya, lingkungan, kurikulumnya, semua saya sudah identifikasi dan pasti di waktu identifikasi itu saya menemui beberapa macam problem ataupun permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Masalahnya itu memang juga banyak, tetapi identifikasinya kalau dilema etika itu kan apa yang dilakukan, saya lebih ke gurunya, lebih ke permasalahan guru. Dua-dua yang akan dilaksanakan itu adalah benar. Misalnya punya gurunya maunya melaksanakan sesuatu kegiatan di sekolah, tetapi gurunya juga punya tanggung jawab sebagai anak dari orang tuanya mungkin sakit, sehingga dia punya dilema etika di dalam hal ini. Itu salah satu identifikasi yang saya identifikasi dari awal. Kemudian kalau bujukan moral saya tidak sulit karena memang itu ada ketentuannya, karena
rujukan moral itu antara benar dengan salah. Kalau benar, mungkin karena di sini ada regulasi yang harus kita ikuti, maka di rujukan moral itu lebih saya mudah untuk mengidentifikasinya. Kalau dilema etika, yang pasti banyak karena kita kan sebagai makhluk sosial kan Pak, jadi ada pertimbangannya yang harus saya buat keputusan. Baik, ya terima kasih buat semuanya. Dan ini bisa menambah referensi juga sebenarnya untuk saya sebagai calon guru penggerak. Baik, saya lanjut Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya tentunya kalau misalnya permasalahannya kita fokus di dunia etika karena dua-duanya benar, itu pertimbangannya yang pertama saya pertimbangkan apakah yang dilaksanakan ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dan tentunya kita lebih memilih ke kepentingan kelompok dulu. Ketika gurunya meninggalkan kelas hanya karena mungkin anaknya sakit, itu kecuali sudah urgent, memang sudah gawat darurat, itu baru bisa saya izinkan. Tapi kalau masih bisa dibantu oleh orang lain, lebih dipentingkan dulu kepentingan kelompok atau siswa yang ada di kelas. Kemudian saya pertimbangkan juga yang berikut adalah jangka pendek, jangka panjangnya. Ketika memberikan keputusan ini berefek hanya jangka pendek atau berefeknya ke jangka panjangnya. Itu untuk dilema etika. Kemudian kalau untuk rujukan moral, itu saya mungkin lebih tegas di rujukan moralnya karena saya selalu memegang aturan. Pertama untuk disiplin, kalau keuangan memang kita patokannya di atas. Sehingga di rujukan moral saya tidak bermasalah. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah kan selalu memang pembinaan ke guru-guru. Yang pertama saya menjelaskan aturan yang ada. Kemudian ketika di proses pembelajaran ataupun KBM di dalam sekolah itu ada yang guru inginkan kemudian bertentangan dengan prosedur yang saya sudah sampaikan, mungkin yang pertama contoh kasusnya mau izin meninggalkan kelas, itu gurunya harus menghadap dulu saya. Kemudian itu harus punya bahan ataupun materi yang ditinggalkan ke siswa tersebut. Ya bisa menghubungi piket atau ada guru infal. Berikut contoh berikut. Ketika guru harus melaksanakan pelatihan di luar daerah, beliau itu mendapat izin atau diberikan keputusan untuk bisa ikut atau tidak, kecuali beliau tidak menggabaikan pembelajaran yang ada di sini. Jadi itu aturannya. Siap. Terima kasih Bu jawabannya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Yang paling efektif, saya itu memberikan keputusan itu tidak sepihak. Jadi saya undang gurunya, saya coaching, beliau sendiri, misalnya Bapak memberikan bagaimana ini saya ada masalah ini. Saya berikan, hanya saya mengarahkan saja. Beliau sendiri yang akan menjawab pertanyaan dilema etikanya. Ketika Bu, saya mau izin 1 hari besok. Ya menurut Ibu bagaimana kelas yang kosong? Kalau bisa Bu, saya tinggalkan materi, tinggalkan sama siapa. Jadi efektifnya itu dibantu oleh yang bermasalah sendiri. Jadi saya tidak butuh orang lain untuk memberikan keputusan. Orang yang bermasalah itu yang saya ajak sama-sama mencari solusi daripada permasalahan ini. Siap, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, maksudnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu, untuk pengambilan kasus-kasus dilema etika seperti apa? Tantangannya itu berat. Yang pertama, ikatan emosional antara kepala sekolah dan guru itu sudah sangat dekat, lebih dekat dari seorang saudara, sahabat saya. Ketika tidak memberikan izin, maka akan guru yang bersangkutan akan merasa emosionalnya mungkin tidak diizinkan oleh kepala sekolah, akan berefek ke emosinya, dan sehingga ada kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang lainnya itu akan tidak diikuti. Ketika hal ini tidak diikuti, yang akan berlaku adalah rujukan moral tadi. Benar versi salah yang akan saya berlakukan. Mungkin di situ akan muncul ketegasan seorang kepala sekolah. Jadi dilemanya seperti itu. Berikut dilema yang saya alami selama di sekolah ini. Ketika seorang guru itu bertanya
atau izin meninggalkan tugas itu sudah berulang-ulang kali. 1 hari, seminggu ini, berikutnya lagi, tanpa mempertimbangkan situasi yang lagi kelar. Itu dilema. Ketika ditanya mana lebih penting, dua-duanya penting. Alasan yang utama itu adalah orang tua sakit, di rumah sakit, atau orang tua atau suami atau anak pun sakit. Sehingga saya selaku seorang pemimpin, apalagi mungkin perempuan jiwa femininnya ada, itu sulit sekali memberikan keputusan. Sehingga solusinya seperti tadi di awal saya jelaskan, Bapak apa solusi meninggalkan? Saya coaching lagi. Terima kasih. Ya, lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal? Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika, atau penyelesaian itu secara langsung di tempat? Seperti apa? Jadi kalau untuk kasus yang ada di sekolah ini untuk masalah dilema etika, biasanya itu kalau yang bentuknya ringan, yang nilai-nilainya atau prinsipnya terlalunya, itu diselesaikan langsung di tempat. Tapi kasus dilema etikanya ketika yang dilaksanakan itu lebih berat kepentingan pribadi. Kami yang pertama ada pembinaan, ada evaluasi secara umum yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Tetapi kalau person per person biasanya kami berikan surat teguran 1, 2, dan 3. Jika hal itu tetap dilaksanakan, maka mungkin kami akan melimpahkan ke di atas lagi kepada tadi ataupun ke dinas pendidikan. Itu kasus dilema etika yang lebih mementingkan ke kepentingan umum atau tidak mengabaikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Baik Bu, terima kasih. Lanjut Bu, untuk pertanyaan berikut. Adakah seseorang Ibu atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Tentunya untuk pengambilan keputusan kita punya langkah-langkahnya. Yang pertama kan kita harus tahu nilai-nilai itu seperti apa, prinsip yang akan dilakukan itu seperti apa. Yang berikut yang kedua, kita harus melibatkan beberapa pihak. Nah, pihak yang saya libatkan di sini karena memang sekolah ini memiliki beberapa episode pergantian kepemimpinan, sehingga ada orang-orang di sini yang pernah menjabat jadi pejabat sementara ataupun PJS kepala sekolah. Itu banyak pengalaman, terutama pengalaman kepemimpinan maupun pengalaman pengorganisasian terhadap teman-teman guru yang ada di sekolah ini. Olehnya ketika ada yang bermasalah tentang masalah, saya selalu melibatkan teman-teman yang sudah berpengalaman tersebut. Terlibatkan dari Kepala sekolah. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir mungkin Ibu. Ya, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama, ketika membuat satu keputusan, yang pertama langkah yang harus kita pertimbangkan, nilai apa yang terkandung dalam masalah dilema etika itu. Misalnya lebih ke nilai keadilannya, nilai kasih sayangnya, atau nilai kebajikan. Yang kedua, itu seperti saya sampaikan tadi, harus ada pelibatan dari pihak-pihak tertentu. Yang berikut yang ketiganya, kita harus tahu benar salahnya daripada dilema yang akan dilakukan. Tadi kan ada 2 permasalahan, tapi ini lebih ke dilema etika. Nah, yang berikutnya kasus yang paling saya yang berkesan itu ketika dalam mengambil keputusan itu saya selalu melibatkan orang yang bermasalah tersebut. Saya tidak membuat keputusannya, dia sendiri yang akan nanti menentukan keputusan apa yang terbaik untuk dilakukan, baik untuk pribadi maupun untuk sekolah. Ya, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu praktikkan di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas, bukan hanya untuk saya, tapi untuk rekan-rekan guru mungkin atau pemimpin pembelajaran yang ada di luar sana. Karena saya pribadi salut dari keputusan-keputusan Ibu yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini, sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, saya izin permisi Bu. Ya, terima kasih.